Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisnal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tanggal-tanggal di SKP sebelum kita mencetak. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu semua edaran dari BKD yaitu tentang tanggal-tanggal tersebut dan kita implementasikan di SKP nantinya. Perlu Bapak Ibu ketahui, jangan di skip video ini agar Bapak Ibu bisa mengetahui dengan jelas. Karena ada informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada perbedaan antara misalnya P3K dengan yang mutasi. Kalau yang tidak mutasi bisa sah saja, maksudnya hanya ada satu informasi SKP. Tapi jika Bapak Ibu mutasi ataupun P3K yang tahap 1, tahap 2, itu akan ada dua informasi SKP. Kemudian bagaimana langkah kita untuk mengetahui, untuk memasukkan tanggal-tanggalnya, kita bahas bersama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stready_aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sebelumnya mungkin sudah mengetahui nih tanggal-tanggal yang ada di informasi SKP yang sudah saya jelaskan di postingan sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek di kolom deskripsi atau di link yang di atas di sini. Nah, sekarang kita implementasikan tanggal-tanggal tersebut di aplikasi SeaMaster. Nah, ini contohnya suratnya seperti ini yang dulu. Jadi ini ada surat dari BKD tentang evaluasi kinerja dan inilah tanggal-tanggalnya. Kemudian kita implementasikan pada aplikasi SeaMaster. Di sini kita buka saja aplikasi SeaMaster Bapak Ibu semua. Jadi kita buka aplikasi SeaMasternya. Dan inilah tampilan dashboard dari SeaMaster di fitur SKP. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pada fitur SKP, tanggal-tanggal tersebut ada di bawah di sini. Kita scroll ke paling bawah sampai dengan muncul di sini adalah periode penilaian SKP. Jadi di formulir SKP. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, sebenarnya sebelum periode ini dikerjakan, itu masih ada beberapa yang harus dinilai oleh kepala sekolah. Nanti saya akan jelaskan videonya terpisah dari video ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nantinya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa lihat di bawah di sini formulir SKP. Kita akan isi tanggal tersebut. Nah, tanggalnya ini yang di sini yang di surat edaran kita implementasikan di periode SKP, formulir SKP di sini. Jadi kita lihat saja formulir SKP pada periode penilaian kinerja. Jadi ini proses persiapan untuk mencetak ya Bapak Ibu semua. Nantinya ketika semua sejatim sudah selesai, kita tinggal mencetaknya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi di periode penilaian SKP kita klik, akan tampil dua informasi SKP bagi Bapak Ibu yang mutasi ataupun misalnya Bapak Ibu P3K yang ada dua informasi SKP. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak mutasi dan sebagainya itu aman-aman saja. Nah, bagi yang tidak mutasi, yang saya jelaskan pertama adalah yang tidak mutasi dengan artian informasi SKP-nya hanya ada satu. Kita langsung lihat bagaimana untuk mengisi tanggal-tanggalnya. Nah, otomatis pada periode SKP kalau yang tidak mutasi mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023 karena mengikuti informasi SKP yang ada di sini. Tapi kalau Bapak Ibu yang mutasi pasti akan ada dua informasi SKP seperti ini. Nah, kemudian yang satu karena yang saya jelaskan yang pertama adalah yang tidak ada mutasi yang secara normal, kita klik edit di sini pada informasi SKP-nya. Kemudian akan tampil periode SKP. Nah, jabatannya pasti ada di sini dan TMT-nya. Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, sampai dengan seperti ini. Kita fokus pada tanggal-tanggalnya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada status informasi SKP-nya, ada periodenya. Pastikan kalau yang tidak ada mutasi, hanya cukup satu informasi SKP, yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Beda halnya dengan yang maksud saya mutasi dan P3K ini berbeda perlakuannya. Kita lihat saja nanti. Ini saya yang menjelaskan yang normal. Kabupaten kotanya, ini yang normal. Kabupaten kotanya berarti sesuai dengan Bapak Ibu mencetak SKP tersebut. Misalnya Bondowoso. Periode penilaian. Nah, perhatikan.
Bagi Bapak Ibu yang tidak mutasi, maka di sini mutasi atau poin P3K di sini 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, yaitu mulai awal tahun sampai dengan akhir tahun. Nah, tanggal pembuatan SKP-nya di sini Bapak Ibu bisa dicek. Nah, di sini saya sudah koordinasi tadi, coba kita lihat. Untuk tanggal SKP berarti di awal periode, yaitu tanggal 01 Januari 2023. Seperti ini. Kemudian tanggal evaluasi kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu semua, tanggal pembuatan SKP kan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tanggal evaluasi kinerja SKP-nya di sini tanggal berapa? Yaitu tanggal 31 Desember tahun 2023. 31 Desember tahun 2023. Nah, seperti ini saya ubah 2023 Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal dibuat dokumen evaluasi kinerjanya, coba kita cek di tanggal. Tanggal dibuat dokumen evaluasi kinerja tanggal 31 Desember tahun 2023. 31 bulan 12 tahun 2023. Kemudian tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja oleh atasan. Jadi tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja oleh atasan. Di sini cek tanggal diterima dokumen evaluasi oleh ASN 31 Desember tahun 2023. Jadi 31/12 tahun 2023 seperti ini. Tanggal diterima dokumen oleh atasan, karena ini evaluasi kinerjanya kan mesti di akhir periode ya Bapak Ibu semua, ini perlu diperhatikan. Tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja ini kan di akhir periode, maka tanggal diterima dokumennya adalah tanggal 31 bulan 12. Tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja oleh atasan pejabat penilai. Nah, ini kinerja oleh ASN kan, oleh pejabatnya ya di akhir periode juga. 31 bulan 12 tahun 2023. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada PLT ataupun PLH di sini jika tidak ada, maksudnya jika definitif, jika memang dia menjabat di instansi Bapak Ibu semua, dikosongi saja. Di sini sudah jelas, PLT atau PLH pejabat penilai kinerja dikosongi jika bukan PLT. Tapi jika PLT maka diisi, pencariannya berdasarkan NIP. Begitu pula atasan pejabat penilai. Contoh saja, Bapak Ibu seorang guru. Bapak Ibu kepala sekolahnya jika definitif maka langsung tidak usah diisi. Seandainya PLT pejabat atasannya Bapak Ibu itu bukan definitif, maksudnya PLT ataupun PLH, kepala cabang dinasnya misalnya PLT atau PLH, maka di sini diisi. Di sini sudah jelas, jika tidak dikosongi. Normal on, baru Bapak Ibu bisa klik save. Kita klik save. Jadi karena di sini tidak ada yang menjabat sebagai PLT, maka kita klik save dan kita klik OK. Barulah nanti Bapak Ibu semua akan tampil untuk informasi SKP-nya sebagai syarat nanti untuk dicetak. Bagi Bapak Ibu P3K ataupun yang mutasi, nanti saya jelaskan di kesempatan berikutnya saja ya Bapak Ibu semua, karena satu video ini sudah sangat panjang. Nanti saya akan jelaskan di periode atau kesempatan berikutnya. Atau saya tambahkan saja untuk kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah yang masih di lingkup Pemprov Jatim, masih di Cabdin Bondowoso contohnya, maka misalnya dia mutasi pada periode penilaian kinerja SKP-nya ini tetap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Meskipun pada informasi SKP-nya di sini ada 2 informasi SKP, yang mana informasi SKP-nya itu pasti yang aktif adalah yang terbaru. Maka Bapak Ibu semua, di informasi SKP ditetapkan saja, akan tapi pada periode penilaian kinerja yang untuk mencetak, jika masih di lingkup Pemprov Jatim atau di wilayah Bondowoso, bukan mutasi masuk dari luar, misalnya dari kabupaten masuk ke sini, itu kan beda sudah. Maka kalau berbeda,
itu di sini kita mengikuti TMT SK-nya.